kita bisa menambahkan plane ya, kita scale. Nah, di sini kita jangan lupa klik apply ya, karena ada perubahan scale di situ. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan subdivision surface. Jangan, kita buat subdivide aja di dalam sini. Nah, di sini di edit mode ya, kita klik subdivide, 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 subdivide. Nah, mungkin segitu ya, entah 8 kali atau 5 kali, saya kurang paham tadi, nggak ngitung. Yang penting di landscape-nya tadi, di plane-nya tadi itu cukup banyak topologi yang bisa kita manfaatkan. Nah, apabila kita lihat tadi contohnya, itu kan landscape-nya itu bergelombang ya. Nah, untuk membuat landscape yang bergelombang seperti tadi, kita perlu mengklik salah satu vertis di sini, kemudian kita tarik ke atas menggunakan shortcut G. Nah, apabila kalian perhatikan di sini tidak membentuk gelombang seperti tadi. Nah, untuk membuat gelombang biar tanahnya bergelombang seperti tadi, kita bisa mengaktifkan dulu proportional editing. Ya, ini ada di bagian atas, proportional editing, atau kalian bisa menggunakan shortcut O di situ. Klik proportional editing, kemudian pilih salah satu vertis manapun yang sekiranya nanti kalian gunakan sebagai gundukan atau yang membuat dia tanahnya menjadi bergelombang. Tarik. Nah, apabila kalian perhatikan di sini ada lingkaran ya. Lingkaran ini bisa kalian besarkan dan juga kalian kecilkan. Caranya tinggal menggunakan scroll yang kalian miliki. Nah, ketika scroll ke bawah nanti lingkarannya akan menjadi semakin besar. Sementara ketika kalian scroll ke atas atau maju, itu akan semakin kecil ya. Nah, ini yang membuat konturnya menjadi tidak beraturan. Tinggal kalian sesuaikan saja seperti ini bisa tarik ke bawah. Nah, juga sama, jadi diperkirakan sendiri-sendiri saja yang sekiranya menurut kalian itu sudah sesuai. Nah, kalau menurut saya ini sudah sesuai ya, jadi ini plane-nya sudah jadi ya plane-nya ya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat satu objek lagi, yakni rumput ya. Untuk membuat rumput sama seperti membuat daun dan juga lain sebagainya. Nah, agar ini tidak mengganggu, kita hide dulu. Selanjutnya kita perlu menambahkan plane untuk membuat rumput. Klik Shift A, kemudian smash, kemudian plane. Nah, plane-nya kita rotasi ke sumbu X, R, X 90. Di sini kita perlu sesuaikan lagi menjadi agak persegi panjang dan kecil. Nah, jangan lupa apply transformasi dengan cara klik Ctrl A, All Transform. Di sini kita perlu menambahkan beberapa loop cut ya, dengan menambahkan Ctrl R. Saya rasa 3 cukup. Nah, kemudian kita bentuk plane ini menjadi rumput. Nah, dari depan, dari samping perlu kita buat lakukan juga. Ini proporsional editingnya terlalu besar ini. Nah, sudah cukup melengkung, sudah cukup untuk menjadi rumput ini.
atau mungkin kita bisa pendekkan lagi atau kecilkan lagi. Nah, seperti ini sudah cukup sepertinya. Jangan lupa kita arahkan objek kita di ujung 3D cursor. Jadi bagian paling bawah objek kita arahkan ke 3D cursor seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi daun. Cuma biar lebih bagus lagi, nanti akan saya tambahkan subdivision surface. Dan di bagian tengah sini akan saya tambahkan lengkungan ya. Jadi akan saya tambahkan bevel. Tambahkan satu segmen. Selanjutnya ini kita perlu naikkan ke atas. Juga sama. Nah, selanjutnya kita geser ke sumbu Y, tarik ke belakang. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan subdivision surface. Ini satu aja cukup. Nah, selanjutnya kita perlu menduplikasi objek ini menjadi lebih banyak lagi. Kita bisa menggunakan array ya. Array kemudian kita atur biar nggak terlalu berdempet. Count-nya kita tambahkan menjadi 10 misalkan. Kemudian kita apply dulu. Nah, ini kita tambahkan array lagi. Tapi count-nya, faktornya kita rubah menjadi Y. Y count-nya dibuat 5. Cukup sepertinya. Jadi bentuk seperti ini. Selanjutnya kita perlu memisahkan plane ini menjadi objek-objek yang terpisah. Ini kan baru satu plane ya. Jadi kita harus pisahkan mereka. Caranya seleksi semua, kemudian masuk ke edit mode, kemudian seleksi lagi. Nah, di sini ketika sudah terseleksi semua, kita klik P. Nah, ini spirit ya. Spirit itu untuk memisahkan, P itu untuk memisahkan. Nah, memisahkannya berdasarkan apa? Berdasarkan loose part ya. Klik loose part, nanti akan terpisah semua menjadi satu objek yang terpisah-pisah seperti ini. Kalau sudah, kita keluar dari edit mode. Selanjutnya kita akan membuat rumput ini menjadi bentuknya tidak beraturan. Caranya gimana? Kita seleksi semua plane-nya atau rumputnya ini. Kemudian kita masuk ke edit. Nah, edit benar. Kemudian menu search ini. Nah, di sini kita ketikkan random. Nah, di sini ada beberapa menu yang muncul ya. Kita pilih yang randomize transform. Klik. Nah, jangan lupa ketika sudah mengklik randomize transform, kalian perhatikan bagian bawah sini. Ini penting. Jadi jangan sampai kalian klik yang lain dulu sebelum kalian mengeksekusi randomize transform ini. Ya. Jadi klik. Nah, selanjutnya kita bisa atur daun-daun ini atau rumput-rumput ini dengan mengeksekusi rotationnya seperti ini ya. Apakah sudah berantakan? Nah, atau Y-nya juga bisa kita eksekusi, X-nya juga bisa kita eksekusi. Jadi silahkan dicoba-coba, diatur. Ini mentoknya berapa? 180 misalkan. Kemudian ini
rotationnya kita buat 0 seperti apa, atau y-nya juga kita buat 0 dulu. Ini sebetulnya sudah tidak beraturan ya. Nah, ini mungkin y-nya 0 aja karena rubah-rubah. Ini juga 0 aja. Scale-nya kita rubah. Nah, ini besar kecilnya kita bisa rubah di Z ya. Oke, saya rasa ini cukup ya. Selanjutnya kita perlu menggabungkan semua objek ini menjadi satu lagi. Nah, kita seleksi semua. Di bagian 3D viewport ini, kursornya kita arahkan ke rumputnya, kemudian kita klik Ctrl C untuk menggabungkan. Ctrl C. Nanti akan jadi satu. Kita perlu kasih nama dulu. Ini menjadi rumput ya. Rumput seperti ini. Nah, setelah ini baru kita terapkan rumput ini ke landscape yang tadi sudah dibuat. Untuk menambahkan rumput biar nempel semua di landscape yang tadi sudah kita buat, kita klik plane-nya atau landscape-nya tadi, kemudian kalian arahkan ke bagian bawah sini. Nah, ini particles properties, klik. Nah, di sini masih kosong ya. Kita klik tambah. Nah, selanjutnya kalian pilih yang hair. Nah, di sini sudah muncul. Hair ini nanti akan kita gantikan menjadi rumput-rumput ini. Ya. Nah, untuk bisa menerapkan rumput ini ke atas landscape-nya, kita fokus ke render. Nah, di sini render as-nya kita pilih objek. Objeknya yang mana kita klik? Objeknya yang rumput. Nah, seperti ini. Ini rumputnya sudah nempel sebetulnya. Cuma apabila kita lihat, ini rumputnya semuanya tiduran. Ya, nah ini nggak bagus. Jadi untuk mengeditnya kalian perlu perhatikan di bagian sini, di bagian objek, render, kemudian di objek sini. Nah, ini objek rotasinya kita klik. Selanjutnya kita eksekusi di bagian sini. Nah, ini kita coba rotasi. Ketika ini dirotasi nanti, nah itu juga akan ikutan. Yang ada di partikel sana itu akan ikutan. Apakah ini sudah berdiri semua? Nah, kalian tinggal atur seperti apa yang sekiranya nah, sudah cukup seperti itu. Nah, apabila kalian lihat di sini, ini masih terlalu jarang ya. Nah, untuk membuat ini menjadi padang rumput yang banyak, kalian bisa menambahkan scale di sini. Nah, randomize-nya juga bisa kalian atur. Nah, sebenarnya di sini sudah jadi.